Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast muslimah.desa.id. Udah 4 hari ini aku nggak bikin podcast, entah kenapa aku merasa kayak stuck. Terus aku merasa kayak, apa sih makna hidup ini sebenarnya?" Gitu. Kayak aku dan ternyata konsisten itu nggak gampang ya gitu loh. Nggak gampang banget buat konsisten untuk selalu bikin podcast setiap hari gitu. Tapi kali ini aku akan mencoba lagi kayak tanpa semangat, tanpa motivasi, tapi aku tetap beraksi pengen bikin podcast. Nah, dan podcast ini aku bikin sendiri dari tahun berapa ini? Dari tahun 2024 tahun kemarin dan akan aku bawain hari ini. Nah, jadi pernah nggak sih kalian kayak merasa sakit hati karena di-ghosting ataupun kesel karena perlakuan teman kalian terus kalian kena imbasnya? Nah, biasanya kan kalau misalnya ada masalah pasti akan selalu ada yang namanya, minta maaf gitu kan atau apakah kalian nantinya minta maaf ataupun teman kalian gitu. Nah, kali ini kita akan bahas tentang, belajar untuk memaafkan. Sebenarnya memaafkan itu apa sih gitu loh. Kayak kenapa sih kita harus memaafkan gitu loh. Kayak kenapa sih aku harus memaafkan dan apa sih untungnya memaafkan itu untuk aku gitu kan. Oke, sederhana itu sebenarnya memaafkan itu adalah kayak menghapus file di komputer. Filenya masih ada di recycle bin, tapi kita udah nggak perlu lagi buka dan ngelihatnya. Dengan memaafkan, kita memilih untuk melepaskan rasa sakit hati dan dendam, sehingga kita bisa lebih fokus ke hal-hal positif dalam hidup. Kayak muncul pertanyaan baru nih, emang kenapa harus memaafkan orang lain? Apa efeknya ke kita? Bener nggak? Ya kalau efeknya pasti ada dong. Coba kita lihat dari perspektif yang positif. Ada beberapa nih efeknya kalau kita memaafkan orang lain. Pertama, pastinya membuat hati kita merasa lebih baik. Karena kita tidak memendam rasa marah dan dendam kepada orang lain atau teman kita. Selanjutnya nih, memperbaiki hubungan kita dengan pasangan misalnya. Yang paling penting nih, ningkatin kesehatan mental kita. Karena kita nggak menaruh beban di tubuh kita. Justru kita melepaskan beban yang ada, jadi hidup lebih enjoy sih. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu nih, memaafkan itu bukan berarti melupakan dong. Boleh kok kejadiannya diingat, tapi untuk refleksi diri aja bagi diri sendiri atau untuk ajak menertawakan diri bareng teman-teman kalian. Kadang memang masalah ada untuk ditertawakan sedikit biar nggak stres-stres amat. Terus gimana sih cara memaafkan yang tepat biar kalian paham dikit ya? Aku bakal kasih contoh. Misal, kalian hari ini mau wawancara kerja dan kamu minta anter nih ke temen kamu. Taunya dia kesiangan karena harus menyelesaikan pekerjaannya tadi malam. Akhirnya kamu terlambat dan namamu dicoret dari wawancara karena nggak disiplin waktu. Di situ temen kamu minta maaf karena telat bangun dan akhirnya kamu nggak jadi wawancara kerja. Aku yakin 100% kamu pasti marah, kecewa, pokoknya campur aduk perasaan kamu karena wawancara ini penting bagi kamu. Tapi ternyata kamu terlambat hanya karena teman kamu bangun kesiangan. Pertama-tama yang harus kamu lakuin adalah akui perasaan kamu. Akui emosi yang ada di balik semua yang terjadi dan jangan menyalahkan diri sendiri termasuk menyalahkan teman kamu. Karena semua hal yang terjadi di luar kendali kamu. Setelah mengakui, mulailah untuk melihat dari sudut pandang temanmu. Temanmu sebenarnya juga tidak bermaksud melakukan hal tersebut, namun karena memang ada hal yang penting dikerjakan pada malam hari sehingga membuat waktu istirahatnya terganggu. Jangan menyalahkan temanmu, tapi fokus pada hal yang bisa diubah. Contohnya ya, kamu harus apply lagi di tempat lain dan meminimalisir kesalahan selanjutnya yang akan terjadi dan belajar dari pengalaman kamu tanpa menyalahkan siapapun dan ya, come on, move on. Bisa aja ada tempat yang lebih baik dari yang kamu harapkan. Yang penting terus berusaha dan jangan menyerah. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi lebih kepada melepaskan beban berat yang kita bawa dalam hidup. Oke, sekian dulu podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Tapi bagi kalian yang pengen butuh teman cerita atau hanya pengen didengerin aja, yuk langsung aja komen atau DM di semua sosial media @muslimah.desa.id. Aku siap mendengarkan kalian karena aku selalu menyediakan konseling gratis setiap harinya. Bye-bye.